Selamat malam, kami dari kelompok 11 akan melakukan presentasi. Kelompok 11 beranggotakan Muhammad B13190552, ada Maulana Sultan B13190553, Kurnia Jabar Hafiz Ghazali B13190554, Saka Aditya Saka Pramudia B13190578. Saya mulai langsung. Kekurangan air putih dapat menyebabkan dehidrasi. Dehidrasi secara sederhana dapat dipahami sebagai hambatan yang mengganggu kinerja atau keseimbangan tubuh manusia karena kekurangan cairan. Sebuah studi yang terbit di jurnal Frontiers in Psychology tahun 2018 menjelaskan bahwa masalah ini dapat menyebabkan kelelahan bahkan ringkihnya daya tahan tubuh manusia. Anggapan umum yang berkembang selama ini mengatakan bahwa dehidrasi dapat diatasi dengan mengonsumsi air, atau bisa dibilang H2O. Sebuah lembaga di Amerika Serikat, yakni National Academy of Medicine (NAM) pernah merekomendasikan agar wanita dan pria dewasa setidaknya mengkonsumsi 91 dan 125 ons air setiap hari, yang mana dalam konteksnya satu galon air berarti setara dengan 120 ons cairan. Setelah berikutnya akan dilanjutkan dengan teman saya, ada Maulana Sultan. Oke, orang yang mengetahui bahwa menimbun banyak air di dalam tubuh saat sejak pagi, siang, hingga malam bukanlah cara yang baik dan efisien untuk memenuhi syarat hidrasi. Dikutip Time, Direktur Human Performance Lab di North Carolina Research Campus, David Neaman mengatakan bahwa jika seseorang minum air dan kemudian dalam 2 jam kemudian output atau urinnya sangat tinggi dan cenderung jernih, maka kemungkinan air itu tidak bertahan dalam tubuh. Sifat alamiah air memungkinkan keberadaannya hanya lewat dalam sistem pencernaan manusia, terlebih ketika disertai dengan makanan atau nutrisi. Contoh, ketika seseorang mengkonsumsi air dalam jumlah besar namun dalam keadaan perut kosong. Faktanya, konsumsi air semacam itu dapat berujung pada kelebihan hidrasi atau overhydration. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad. Hidrasi sehat dan mindfulness untuk kurangi kecemasan hadapi normal baru. Kondisi tubuh yang tidak normal seperti dehidrasi dapat memperparah tingkat kecemasan seseorang sehingga berdampak negatif pada kualitas hidup mereka. Dehidrasi dapat mengganggu fungsi kognitif dan mempengaruhi suasana hati atau mood seseorang. Padahal fungsi kognitif memegang peranan penting dalam mengatur persepsi, cara berpikir, kemampuan mengingat, dan merasakan emosi. 75% otak manusia terdiri dari air. Apabila tubuh kehilangan sedikitnya 3% saja dari jumlah total air dalam tubuh, hal ini dapat mengganggu fungsi tubuh kita termasuk otak. Akibat dari fungsi kognitif dan mood yang terganggu, seseorang akan merasa konsentrasinya menurun, mudah mengantuk dan lelah, serta lebih mudah cemas dan tegang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berdasarkan analisis urin yang dikumpulkan dari sukarelawan, peneliti menyimpulkan bahwa beberapa minuman seperti susu, teh, jus jeruk lebih lembab atau bertahan dalam tubuh ketimbang air biasa. Ada sejumlah elemen minuman yang mempengaruhi hidrasi atau seberapa banyak tubuh menyerap H2O. Mengonsumsi air bersama dengan asam amino, lemak, atau mineral turut menentukan kualitas hidrasi. Kemudian, orang-orang yang minum sebotol air di antara waktu makan, namun tanpa makanan mungkin hanya akan menghasilkan air kencing. Atlet atau orang yang berolahraga berjam-jam, jika mereka hanya minum air, mereka dapat membuang
terlalu banyak natrium dalam urin mereka yang kemudian menyebabkan ketidakseimbangan kadar natrium dalam tubuh. Ketidakseimbangan ini dapat disebut sebagai hiponatremia dan dalam beberapa kasus bisa berbahaya. Dalam konteks seperti ini, minuman berenergi untuk olahragawan atau minuman lain yang mengandung nutrisi dan natrium tentu lebih aman daripada air putih. Kesimpulannya, minum air sebelum, selama, atau setelah makan adalah cara yang baik untuk menentukan kualitas hidrasi. Maka dari itu, untuk teman-teman sekalian jangan lupa untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh dengan minum yang cukup. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 11. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.